Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ansori dari kelas SMJE 007 semester 6. NIM saya 20 10 10 50 34 17. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai kegagalan Aqua Splash of Fruit pada produk Aqua pada masanya seperti itu. Untuk memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah pemasaran. Kegagalan Aqua Splash of Fruit, kalau nggak ada yang familiar brand Aqua, ada yang nggak tahu Aqua itu pasti tinggal di mana sih gitu. Semua orang itu pasti tahu kan yang namanya Aqua. Berkat Aqua, produk yang kita minum, air yang kita minum dalam kemasan itu membuat kerja kita tuh lebih efisien seperti itu. Kita nggak perlu lagi repot-repot untuk masak air, kita nggak perlu lagi untuk menuangkan air berat-berat, atau kita nggak perlu lagi untuk mencari wadah tempat untuk menuangkan air. Adanya kemasan Aqua, dan solusi untuk Aqua itu sangat memudahkan kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Atau misalnya kita lagi macet-macetan untuk pulang kerja atau berangkat kerja, yang biasanya kerja di Jakarta kan tuh biasanya macet-macetan tuh. Nah, kita nggak perlu lagi nih parkir motor dulu untuk cari wadah beli minum atau meminta minum ke orang. Kemasan Aqua itu sangat mudah, tinggal kita beli Aqua gelas, kita tusuk, kita minum. Nah, itu kan sangat memudahkan kita untuk meredakan haus kita dalam saat macet-macetan gitu. Nah, bahkan alasan utama pendiri dari Tir Aqua itu, atau yang disebut Bapak Tirto Utomo, pada saat itu menciptakan produk air minum dalam kemasan, ada sedikit pengalaman buruk pada saat menjamu orang asing yang bertamu ke rumahnya, dan menyajikan air minum yang berkualitas yang buruk. Sejak itu, Bapak Tirto Utomo itu berpikir untuk membuat produk air minum praktis dengan kualitas yang selalu terjaga dan bisa dinikmati kapan saja. Kemudian tuh lahirnya Aqua. Jadi ada tamu datang yang ke rumah orang asing yang datang ke rumah Pak Tirto tuh, kita tuh harus menyajikan jamuan tamu itu yang hal terbaik dan higienis. Dan dengan sajian itu, Bapak Tirto itu berpikir atau menemukan ide, apa kita buat produk yang higienis atau produk yang terjaga kemasannya buat Aqua, seperti itu. Lalu, dan kali ini kita akan bahas produk komunikasi Aqua itu sendiri, ya kan, serta melakukan studi kasus salah satu kegagalan Aqua dalam meluncurkan sebuah produk. Aqua merupakan produk yang masih dibilang revolusioner, atau perubahannya itu cepat gitu. Sebelum ada Aqua, kita nggak tahu nih konsep produk minum air kemasan seperti apa gitu. Enaknya di masa lalu itu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada Aqua, kita nggak bakal tahu nih produk kemasan air yang sekarang itu seperti apa gitu. Air yang kita tusuk dengan sedotan dan kita minum dengan cara mudah itu, nggak tahu tuh seperti apa kalau kita nggak ada Aqua.
secara kampanyenya, komunikasi menurut saya itu Aqua juga berhasil ya, berhasil dalam memberikan komunikasi pada produk yang sifatnya generik gitu. Kasarnya itu nggak punya benefit apa-apa selain fungsi dasarnya itu sendiri. Nah, secara produk Aqua cuma air putih yang dikasih kemasan. Fungsinya itu kan buat merendahkan haus, untuk memenuhi kebutuhan akan airnya itu sendiri. Tetapi Aqua itu berhasil membuat campaign komunikasi atau iklan komunikasi yang menarik atau ikonik seperti itu. Nah, campaign atau iklan yang pertama kita lihat fokus terdapat benefit dari Aqua mulai dari sumber yang alami dan higienis dari pegunungan gitu kan misalnya, hingga pemanfaatnya itu bagi tubuh untuk kesehatan seperti itu. Ini adalah standar komunikasi yang diberikan oleh produk Aqua. Pelajaran yang kita ambil bahkan dari produk generik pun itu kita masih bisa dapat angel untuk mengkomunikasikan Aqua yang notabene air minum biasa. Konteksnya itu kok komunikasinya itu pun bisa ditarik ke kesehatan gitu. Padahal kalau kita highlight ya benefit tadi kan bukan spesifiknya itu ke Aqua, tetapi benefitnya itu ke air mineral saja. Lalu adanya komunikasi yang diberi Aqua itu mnemonic device gitu, atau alat bantu ingat. Jadi tuh komunikasi yang diberikan atau campaign yang diberikan oleh Aqua itu memudahkan kita untuk mengingat selalu gitu. Aqua misalnya kalau kita sebut Aqua, kalau kita dengar dengan nada musik yang teng 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 teng, itu kan pasti langsung ke suges, oh itu Aqua gitu. Nah itu salah satu salah satu campaign atau iklan komunikasi yang diberikan oleh Aqua itu sendiri. Oke, kita sudah bahas mengenai dengan kesuksesan Aqua gitu. Aqua itu kan perusahaan besar. Aqua itu bisa sukses karena dari kemasan air mineral gitu, memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, di perusahaan besarnya ini atau perusahaan yang udah berdiri besar ini, Aqua juga ada produk yang membuat mereka itu gagal gitu. Ya kan? Mereka juga pernah mengeluarkan produk yang gagal, yaitu produk Aqua Splash of Fruit gitu, Flash of Fruit yang diluncurkan di tahun 2004. Ya, 2004 gitu. Sedikit info tentang produk Aqua Splash of Fruit ini adalah air mineral dalam kemasan dengan rasa buah. Ya, asumsi yang saya ambil itu produk ini untuk mengambil market rasa buah gitu, produk yang mengambil untuk rasa buah gitu, selain dari air mineralnya doang atau hanya mineralnya saja, tapi dia mengeluarkan produk baru nih, ada rasa buahnya seperti itu. Kemasannya sendiri sangat mirip ya dengan Aqua dalam kemasan air mineral, cuman ada rasa buahnya doang. Namun produk ini kenapa nih bisa gagal dalam pasaran gitu? Nah, dari sendiri gue bisa highlight ada 3 faktor yang membuat kegagalan dalam memberikan produk yang baik gitu pada Aqua itu sendiri. Yang pertama itu faktor produknya. Faktor produknya itu secara packaging atau Aqua mirip dengan Aqua air mineral biasa gitu.
air mineral biasa. Perbedaannya terdapat akses warna doang, akses warna buah, ya kan? Terdapat aksen warna buah pada tutup botol dan branding pada di trapnya seperti itu, ada gambar merah dan ada campuran sedikit gambar buah di kemasannya itu sendiri. Ditambah warna bening pada kemasannya itu sendiri. Nah, itu kan membuat karakteristik ini justru adanya misleading gitu, miskomunikasi atau misleading kepada Aqua itu, membawa misleading yang sifatnya itu membuat fatal terhadap adanya produk ini gitu, adanya produk yang dikeluarkan oleh Aqua. Orang-orang yang ingin beli Aqua mineral malah dikasih ada Aqua Splash of Fruit. Itu yang membuat berpikir adanya timbulnya misleading terhadap produk yang dikeluarkan, kemasan yang dikeluarkan oleh si Aqua itu sendiri. Misalnya kita habis siang-siang hari bolong panas-panasan, atau kita habis olahraga, karena kan habis olahraga itu biasanya orang-orang kan pada minum air putih kebanyakannya. Kita ambil nih yang Aqua Fresh, seharusnya kita minum air mineral, ternyata yang kita rasakan ada sedikit air buah, ada rasa buahnya gitu. Jadi itu kan membuat orang misleading terhadap keinginan yang ingin dibeli, yang ingin dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu. Yang kedua itu ada soal komunikasi gitu. Komunikasi bukan hanya ke konsumen aja nih gitu, tetapi juga ke retail atau penjualnya. Jika dilihat packagingnya itu sama persis dengan Aqua yang mineral, tapi orang retail atau orang yang menjualnya itu banyak berasumsi, oh ini hanya sekedar special edition doang nih gitu. Jadi kayak merasa, oh ini bukan keluaran baru, ini bukan produk baru gitu. Ini produk mineral biasa, karena warnanya yang sama, kemasannya yang sama, cuma berbeda dalam trapnya doang, botol warnanya doang. Nah, itu dikira special edition terhadap retail si penjual itu. Yang ketiga itu ada masalah psikologis terkait dengan properti produk yang tampil bening layarnya. Air mineral yang tersedia adalah pada saat konsumen melihat suatu cairan yang bening yang ada di dalam psikologis mereka. Itu kan pasti rasa tawar dan bening. Secara psikologis tahu representasi, kalau bening dan itu kan berarti rasanya tawar nih, airnya murni nih, alami, tanpa bahan lainnya. Tapi ternyata kalau diminum sama kita, wah ada rasanya nih gitu. Wah ini, dan buat kan terjadi misleading tadi terhadap psikologis si konsumen. Itu membuat kegagalan dalam produk Aqua Splash Fruitnya seperti itu. Nah, menariknya dari kegagalan yang gagalan produk yang ada pada Aqua ini, Aqua itu atau mendevelop tuh pembelajaran dari si Aqua Splash Fruit ini. Dia mengeluarkan produk baru yaitu Mizone. Tuh, dibilang Mizone ini adalah hasil revisi dari Aqua Splash of Fruit yang gagal secara karakter, tetap sama ke dalam minuman dengan rasa buah, tapi belajar dari kesalahan tentang faktor psikologis dalam kemasan tadi. Jadi Mizone ini kan warnanya itu nggak bening, ada warna kemasannya itu berbeda dengan Aqua mineral, kemasan yang mineral ya, itu berbeda. Nah itu salah satu
revisi dari kegagalan Aqua Splash Fruit, dan sekarang Mijon itu justru lebih melonjak peningkatan penjualannya untuk membangun produk baru di sistem Aqua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.